Selanjutnya, urgensi materi. Berisi akibat dan manfaat bila diamalkan atau tidak diamalkan. Jika terkait keteladanan tokoh atau akhlak terpuji, maka berisi yang pertama, akibat bila tidak meneladani atau akibat bila tidak mengamalkan. Dan yang kedua, manfaat bila meneladani atau manfaat bila mengamalkan. Dan jika terkait keteladanan tokoh negatif atau akhlak tercela, maka berisi yang pertama, akibat bila meneladani atau akibat bila mengamalkan. Dan yang kedua, manfaat bila tidak meneladani atau manfaat bila tidak mengamalkan. Kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk berbuat kebaikan atau berperilaku baik, seperti halnya sikap perilaku jujur. Sikap perilaku jujur merupakan sikap yang terpuji, yaitu sikap yang dilakukan sesuai dengan kebenaran. Berbuat kebaikan dengan menanamkan sikap jujur terhadap diri kita akan memberikan banyak sekali manfaat beserta hikmahnya. Namun, apabila kita tidak menanamkan sikap perilaku jujur, maka akan menimbulkan berbagai macam kerugian, baik terhadap diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, sekarang akan saya bahas mengenai akibat jika kita tidak bisa berperilaku yang sesuai dengan kebenaran, atau yang sering kita sebut dengan sikap jujur. Berbagai akibat yang akan timbul antara lain, yang pertama, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, perilaku jujur sangatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai. Dan jika kita tidak bisa berperilaku jujur, maka akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap kita dan kita akan mendapatkan dosa darinya, hingga kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan kita tidak berperilaku jujur. Karena banyak sekali dalil Al-Quran tentang anjuran kita untuk selalu berbuat kejujuran. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita agar selalu berbuat jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, diganjar dengan balasan neraka di akhirat kelak. Sesuai dengan dalil Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 10 yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Mereka berdusta dengan memperlihatkan keimanan, padahal hati mereka telah ingkar. Maka dari itu, setiap orang yang berbuat tidak jujur, maka balasannya adalah neraka di akhirat kelak. Akibat yang ketiga, yaitu tidak mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan tidak terpuji bukan suatu kemuliaan di hadapan Allah, melainkan suatu perbuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kepada kita sebagai penciptanya untuk diperbuat. Yang keempat, tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan pernyataan yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Mu'minun ayat 28 yang berbunyi, dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim. Maka dari itu, kita harus selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melibatkan Allah dalam melakukan suatu hal. Niscaya
agar terselamatkan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kelima, tidak dihormati oleh sesama manusia. Hal ini karena setiap manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling membutuhkan satu sama lain. Itulah mengapa kita harus selalu berbuat sesuai dengan kebenaran agar hidup kita damai, rukun, dan tentram terhadap sesamanya. Yang keenam, hidupnya senantiasa gelisah, tidak tenang. Mengapa seseorang yang tidak berbuat jujur, hidupnya akan gelisah dan tidak tenang? Karena dalam hidupnya bergelimang dosa dan seseorang tersebut mencemaskan kebohongannya itu terbongkar. Yang ketujuh, senantiasa menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya. Hal ini dikarenakan seseorang tersebut ingin menyelamatkan diri dari terbongkarnya satu kebohongan dengan memunculkan kebohongan yang lainnya. Dan ini akan terus-menerus dilakukan selama kebohongan itu masih ingin ditutupi oleh pelaku. Yang kedelapan, tidak dipercaya oleh sesama manusia sehingga tidak diberi amanah. Ini karena seseorang yang tidak berbuat baik akan dijauhi sesamanya. Karena jika dekat dengannya hanya akan mendapatkan kerugian saja. Yang kesembilan, sifat jujur mendatangkan perilaku terpuji lainnya. Jadi, apabila tidak jujur, maka akan mendatangkan sifat yang tercela lainnya. Yang kesepuluh, cenderung dikucilkan dalam pergaulan sosial. Orang yang berbuat tidak terpuji seperti tidak jujur akan dikucilkan oleh sesamanya karena perbuatan tersebut memanglah sangat keji dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia. Itulah mengapa orang yang tidak berperilaku jujur akan selalu dikucilkan dalam pergaulan sosialnya. Selanjutnya, apabila kita mampu berperilaku jujur, maka kita akan banyak sekali mendapatkan manfaat dalam kehidupan kita. Beberapa manfaat jika kita meneladani perilaku jujur antara lain: yang pertama, mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Manfaat pertama yang akan kita dapatkan apabila terbiasa berperilaku dan berkata jujur adalah kita akan mudah sekali mendapatkan kepercayaan orang lain. Baik buruknya seseorang akan dinilai dari seberapa banyak perkataannya yang dapat dipercaya. Maka semakin sering kita berperilaku dan berkata jujur, maka orang-orang akan menilainya sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya. Yang kedua, hidup akan terasa lebih damai dan bahagia. Selain mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dengan terbiasa berperilaku dan berkata jujur juga akan membuat hidup kita lebih bahagia dan damai. Dengan tidak adanya yang kita sembunyikan, maka hidup kita akan jauh lebih tenang dan damai. Kita juga akan merasa lebih bahagia karena efek dari energi positif yang kita dapat pada saat berkata jujur. Yang ketiga, lebih percaya diri. Saat kita terbiasa berperilaku jujur, maka akan menimbulkan sikap semangat kita untuk bersemangat dan berani untuk melangkah maju. Karena memiliki kemampuan yang dimiliki, terbiasa berperilaku dan berkata jujur membuat seseorang lebih mempercayai kemampuan dirinya sendiri, sehingga kita tidak perlu berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Karena dengan kejujuran yang kita miliki, maka akan menimbulkan rasa kepercayaan yang tinggi bagi kita yang memiliki kemampuan dan akan percaya bahwa kita akan mendapatkan hasil yang tidak akan mengecewakan. Semakin sering kita berperilaku jujur, maka kepercayaan diri kita juga akan semakin besar. Yang keempat, terhindar dari tuduhan yang merugikan. Ketika kita terbiasa berperilaku jujur, maka akan terhindar dari tuduhan yang merugikan.
karena apa yang kita perbuat selama ini merupakan perbuatan yang baik dan sesuai dengan kebenaran, sehingga ketika ada yang sengaja menuduh kita atau sampai memfitnah kita, maka sedikitnya orang yang akan mempercayai tuduhan itu, dan sebesarnya kita akan terselamatkan dari tuduhan itu oleh orang yang tidak mempercayai tuduhannya terhadap kita. Yang kelima, memiliki banyak teman. Selain terhindar dari berbagai macam tuduhan yang merugikan, berbuat jujur juga akan membuat kita memiliki banyak teman. Karena kejujuran yang kita miliki, orang-orang akan mempercayai kita dan akan nyaman ketika berinteraksi sosial dengan kita, hingga orang akan berani memberikan rahasia pribadinya jika kita dipercayai mampu merahasiakan yang dimilikinya. Yang keenam, mendapatkan banyak pahala dan mudah dikabulkan doanya. Seseorang yang berperilaku jujur akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kejujuran merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak pahala kepada umatnya yang mau menaati semua perintahnya. Selain itu, Allah juga akan lebih cepat mengabulkan hajat yang kita inginkan, karena seorang umat yang terbiasa berkata jujur biasanya taat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.